Kalau hati sudah rindu, memang tak pernah mengenal waktu. Untuk seluruh umat Hindu, saya haturkan Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dewan Juri Lomba Arjuna Digital 4 yang saya hormati, serta rekanku peserta Lomba Arjuna Digital 4 yang saya banggakan. Sujud bakti kita haturkan kepada ide Sang Yang Widiwasa, yang mana pada hari ini telah melimpahkan asung kertawaranugrahanya, sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan rahayu. Dan semoga pikiran yang baik selalu menyelimuti diri kita. Puji pangastuti juga kita haturkan kepada para maharsi yang telah menyusun wahyu, sehingga kita dapat mempelajari ajaran Weda dan mendharma baktikan pada kehidupan saat ini. Sobat milenial Hindu yang saya banggakan, sebelum lebih jauh saya menginjak ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Jalan-jalan ke Surabaya, ternyata dompetnya ketinggalan. Perkenalkan, saya Ganis Esa Manura, remaja Hindu dari tanah Blambangan. Orang di sekitar saya sering manggil saya Ganis, si ganteng manis, berkumis tipis, berwawasan akademis. Sobat milenial Hindu yang saya banggakan, era modern ini persoalan problematika semakin kompleks, dan salah satunya persoalan karena perbedaan antar agama masih merajalela. Untuk menjawab persoalan ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma yang berjudul internalisasi ajaran Weda untuk membangun moderasi beragama di era disrupsi. Sobat milenial Hindu yang saya banggakan, dewasa ini zaman semakin berkembang. Kehidupan di era 21, daya saing serta tantangan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Era seperti inilah yang disebut dengan era disrupsi. Lalu, apa itu disrupsi? Mungkin sobat milenial Hindu sudah memahaminya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi artinya tercabut dari akarnya. Kalau kita maknai secara sederhana, artinya terjadi perubahan secara dasar atau fundamental. Era disrupsi ini ditandai ketika masyarakat telah menggeser aktivitasnya dari dunia nyata ke dunia maya. Dan para ahli mengatakan, era disrupsi ini tidak hanya mempengaruhi teknologi, bisnis, tetapi juga cara pandang beragama. Mengapa dikatakan era disrupsi ini mempengaruhi cara pandang beragama? Data dari Kominfo Indonesia, sejak 2017 sampai 2021 terdapat 21.330 konten yang berkaitan dengan radikalisme. Hal ini menunjukkan banyak orang di luar sana yang menggaungkan, menyebarkan konten-konten propaganda, konten-konten radikalisme. Banyak sekali orang-orang yang memiliki fanatisme beragama dan mau mempengaruhi cara pandang beragama melalui konten-konten yang ada di platform sosial media. Sobat milenial Hindu yang saya banggakan, apa yang diramalkan para ahli ternyata sejalan dengan sastra Weda, yang mana menyebutkan tentang ciri-ciri zaman Kali Yuga. Dalam Bhagavata Purana, Mandala 12, Sukta 3, Mantra 25 menyebutkan bahwasanya pada zaman Kali Yuga ini, manusia semakin tidak menentu. Manusia cenderung jahat, manusia cenderung korup, manusia cenderung rakus. Manusia bertengkar satu sama lain tanpa ada alasan yang jelas. Dan cenderung manusia-manusia tidak beradab.
Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengantisipasi zaman kemerosotan ini? Internalisasi ajaran Weda menjadi jawabannya. Salah satu falsafah Jawa mengatakan, alang-alang dudu aling-aling margining kautaman. Setiap persoalan atau permasalahan yang ada bukanlah suatu penghambat, tetapi pijakan untuk mencapai suatu kesempurnaan. Sobat milenial Hindu yang saya banggakan, kita semua ditakdirkan berada di negara yang heterogen, akan ragam suku, agama, dan budaya. Semakin plural suatu negara, maka semakin banyak perbedaan. Ya, niscaya mengatakan perbedaan itu indah. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap perbedaan selalu menimbulkan benih-benih konflik. Dan salah satu konflik yang paling berbahaya adalah konflik antar umat beragama. Mengapa demikian? Karena dipercaya yang dibela adalah kebenaran. Untuk itu, mari kita tumbuhkan toleransi antar umat beragama dengan cara membangun moderasi beragama. Sobat milenial Hindu yang saya banggakan, moderasi beragama merupakan cara pandang beragama yang moderat. Secara posisi, kita berada di tengah-tengah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak berlebihan, dan juga tidak lemah dalam menjalankan ajaran Dharma. Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 11 mengatakan, Yeyatamam prapatyanti tam stataiwa bajamiyaham mama wartmanu wartante manusyah parta sarwasya. Jalan manapun manusia menujuku, pada jalan yang sama aku memenuhi keinginannya. Karena jalan apapun yang ditempuh mereka, semua menujuku. Wahai Parta, Bhagavad Gita sangat jelas bahwasanya agama Hindu mengajarkan toleransi beragama. Agama Hindu tidak pernah memaksakan pada satu jalan. Bahkan dalam kita internal agama Hindu, kita memiliki 4 jalan yang disebut catur marga: Bhakti marga, Jnana marga, Karma marga, dan juga Raja marga. Kita tidak pernah dipaksakan satu jalan. Begitu pula dalam kehidupan beragama, jangan sampai kita memaksakan pada satu jalan. Artinya, Hindu sangat memegang toleransi. Lebih dalam lagi, ajaran kita yang sangat simpel tapi bermakna, yaitu Wasudhaiva Kutumbakam. Kita semua adalah keluarga, kita semua adalah saudara. Maha Upanishad Sloka 72 mengatakan, ayam badur ayam neti, ganam laku case tanam, udara cari tanam, tu wasudhaiva kutumbakam. Orang yang berpikiran bahasanya orang di sekitarnya adalah keluarga, dan orang yang berada di luar darinya adalah musuh, itu merupakan orang yang berpikiran sempit. Karena sesungguhnya orang yang arif bijaksana memandang semua kehidupan adalah satu keluarga. Kita bayangkan ketika kita sebagai generasi Hindu mampu menginternalisasi ajaran Wasudhaiva Kutumbakam, kita mampu menjadi orang yang melakukan moderasi beragama di era disrupsi. Contohnya, ketika ada persoalan-persoalan di sosial media yang ramai berkaitan dengan permasalahan perbedaan antar agama, umat Hindu menjadi penengah, menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak mudah terprovokasi, lebih lagi dengan konten-konten yang berbau radikalisme. Sobat milenial Hindu yang saya banggakan, lebih dalam lagi, agama Hindu memiliki ajaran yaitu Tattvamasi, yang artinya itu adalah engkau. Secara sederhana dapat kita maknai, aku adalah kamu, kamu adalah aku, kamu, kita semua berasal dari satu sumber yang sama yaitu Brahman
atau ide Sang Yang Widi Wasa. Jika kita maknai, kita harus saling menyayangi, mengasihi, bahkan tidak hanya sesama manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya, seperti binatang, tumbuhan, dan makhluk lainnya. Kita bayangkan, di era disrupsi ini, lebih lagi di era pandemi ini, di mana masyarakat banyak yang membutuhkan, kita saling membantu, kita saling memberi, tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan budaya. Karena kita berbicara dari jiwa ke jiwa. Kita sama-sama jiwa-jiwa yang perlu pertolongan, dan jiwa-jiwa yang nantinya ingin kembali kepada sumber kita, yaitu Brahman atau ide Sang Yang Widi Wasa. Sobat milenial Hindu yang berbahagia, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah mampu menginternalisasi ajaran Weda tersebut? Ya, itu menjadi tugas kita bersama, PR kita bersama sebagai generasi muda Hindu, yang mana kita tidak lepas dari teknologi. Kita mengikuti perkembangan zaman ini, sehingga kita harus mampu menghadapi era disrupsi ini. Untuk itu mari kita tingkatkan widya kita. Widya ada dua, para widya dan apara widya. Pengetahuan tentang rohani dan pengetahuan tentang duniawi. Kedua pengetahuan ini harus balance, sehingga di era disrupsi ini kita tidak mudah tergerus oleh konten-konten propaganda, konten-konten radikalisme, dan kita mampu menjadi penengah ketika ada kontroversi di sosial media dan kehidupan ini. Yang menjadi harapan generasi muda Hindu dengan Gema, Wasudeva Kutumbakam, dan Tatwam Asi serta ajaran Weda lainnya mampu menjadi pionir terbentuknya toleransi antar umat beragama. Generasi muda Hindu mampu menjadi tauladan dalam terbentuknya toleransi antar umat beragama, sehingga Indonesia dapat bersatu dan utuh kebinekaannya, dan umat Hindu mampu bersatu. Sobat milenial Hindu yang saya banggakan, cukup sekian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.